kalau ngomongin selain toilet hemat air nih, Apollon juga punya produk lain nih. Kalau yang saya tahu tuh ada namanya Golf Trap dan pipa perpipaan limbah rumah tangga. Itu produknya gimana tuh Pak? Oke, jadi satu-satu deh. Oke. Golf Trap itu singkatannya tuh adalah grease, oil, sama fat. Itu. Jadi atau disingkatin namanya golf ya, golf. Nah, trap itu kan kita artikan menghambat atau menghalang yang sesuatu yang belum sampai dicernakan ke luar. Nah, tujuannya itu melihatkan Indonesia itu banyak banget yang UMKM dan lainnya berusaha kan untuk masak ya untuk restoran atau rumah domestik belum bisa rapikan minyak. Jadi minyak itu langsung masuk ke got. Nah, gimana untuk kita proses? Nah, salah satu itu kebutuhan untuk di IMB atau PBG baru ya, artinya persetujuan untuk gedung sekarang harus ada yang mengolahan limbah yang urusan dengan minyak, lemak, ya itulah sesuatu namanya kita Golf Trap. Nah, Golf Trap itu harusnya sih untuk membantukan juga diproses di septic tanknya. Jadi untuk hindarkan yang mana yang bisa membekuan di got dan lainnya. Itu yang kenapa kita ke sana. Nah, selain itu yang urusan di pipa, kita kenapa ada pipa limbah? Kita mengetahui kan kalau yang di Indonesia itu banyak limbah itu harus dipisahkan. Kalau di perumahan kita kalau ada dua pipa yang beda warna, jadi bisa tahu yang mana sih yang dari septic tank yang bisa langsung pakai di pipanya. Yang mana warna putihnya atau yang biasa atau warna abu-abu itu bisa untuk diproses ke grey water. Jadi ada black water sama grey waternya. Jadi posisinya itu dirancangkan formulasinya juga beda di posisinya untuk yang limbah. Tujuannya itu jadi dia bisa tahan dari yang korosifnya yang lebih kuat lagi dan lainnya. Itu tujuannya sih. Jadi untuk edukasian orang juga dan juga pas lagi tukang yang berpasang akan rapi gitu. Gitu. Dari pemaparan Bapak tadi, ini masyarakat itu sudah tahu belum Pak dengan produk ini gitu? Sudah menjangkau luas atau belum gitu tentang produk ini? Luas sih oke. Kita juga edukasikan lewat ini ya, media sosial dan lainnya ya. Jadi kita edukasinya itu adalah mulailah dari sendiri. Itu yang kita bisa bilang infokan ke masing-masingnya, gimana nih untuk kita contribute untuk di dunianya ini. Nah, emang susah ya, Indonesia ini kan emang sesuatu baru ya, tapi di luar negeri ini sudah sesuatu yang sudah umum. Jadi ya mengharapkan ini emang membantu dari YC juga nih, rasanya sih tim yang bagus sekali ya. Dan saya rasa sih dengan kita ini bisa bareng lah untuk edukasi lebih banyak lagi. Dan saya mengharap dari ya pemerintah juga ya dan juga kita masing-masing sadarkan dirilah, kita mulaikan atau enggak kita punya generasi lanjutnya tidak akan bisa dapat apa yang kita sekarang dapetin. Oke, Sobat Ngopi, jadi selain toilet hemat air tadi, ternyata Apollon ini punya produk-produk yang masih banyak lagi. Tadi yang udah dijelasin sama Pak Anton, yaitu ada Golf Trap dan perpipaan limbah rumah tangga gitu. Oke, kita move ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Untuk mengembangkan inovasi sanitasi itu butuh yang namanya edukasi pasar gitu. Nah, apa strategi Bapak membangun kepercayaan itu agar masyarakat dan pemerintah mau beralih ke solusi sanitasi yang aman gitu? Good question sih. Ini sesuatu yang balik lagi kita harus kolaps lah ya. Kita harus kolaborasikan banyak pihak ya. Jadi posisi dari pemerintah dan juga dari NGO dan juga dari asosiasi yang mana meng-care-kan di sana. Jadi kita kasih bisa bilang basic training atau kita mengasihkan sebagai kayak forum dan sekalian Q&A dan lainnya. Itu salah satu adalah mengedukasikan ke pemerintah juga, yang mana tuh adalah requirement untuk perumahan atau yang untuk tujuannya ke lingkungan hidup yang lebih sejahtera ke semuanya. Apalagi kan sekarang ini ada program tuh dari pemerintah yang urusannya dengan gizi. Nah, itu penting soalnya, apalagi kalau airnya kita kotor. Gizi itu kan masuk lagi menyerapkan ke pohon-pohon, ke tubuh-tubuhnya kita entar kalau kita udah konsum. Nah, itulah menjadi satu ekosistemnya yang kita harus subahin dan kita mengkasihkan informasi yang lebih lanjutnya lebih besar
untuk kita pastikan semua itu bisa dapat khasiatnya lah ya, hikmatnya, khasiatnya juga yang mana yang posisikan kita bisa dapatkan yang lebih bagus. Oke. Dari pemaparan Bapak ini kelihatan banget nih, Aqualor ini begitu semangat untuk terus berinovasi sekaligus peduli lingkungan ya Pak. Nah, nilai apa sih Pak yang Bapak pegang gitu untuk dalam memimpin dan apa harapan Bapak untuk masa depan sanitasi di Indonesia? Wah, satu kata sih ya, tangguh ya. Tangguh ya. Kenapa sih tangguh ya? Soalnya saya lihatnya, saya dari muda, saya lihat banyak orang itu adalah ngeluh dulu. Dia ngeluh dulu tapi nggak cari solusinya atau tidak berani untuk terobosin solusinya. Dan saya bilang tangguh itu kan sesuatu nggak mau stop. Ya, saya jadi tangguh, diem, dan posisinya gimana sih untuk terbentuk. Justru saya lihat YC juga sama nih, tangguhnya untuk sanitation, makanya kan youth sanitation concern. Wah, itu kata-katanya tuh makna banget ya. Jadi youth yang akan masuk yang baru itu mendukung banget, dan itulah yang kita bilang shape the future. Nah, kalau kita nggak begitu kan youth-nya kita. Saya masih senang sekali kalau bisa jadi youth lagi nih. Soalnya itu youth-nya sesuatu yang saya lihat emang adalah persiapan kita ya untuk menjadi dewasa juga. Tapi persiapan kita diri untuk gimana sih kita menjadi terobosan untuk ke lain juga gitu. Apalagi kan kalau kita mulai ada perumahan dan sekiannya itu mulainya dari youth ke dewasaan. Maunya kan rumahnya kan harus nyaman, aman. Nah, salah satu sanitasi, yang urusan dengan rumah yang bisa pulang tiap hari, itu yang kita mau cari kan. Nah, itulah yang saya bilang harus kekeh ya. Kita bilangnya kekeh ya. Kekehnya pastikan emang belum bisa diterima, tapi kita juga harus mulai. Kalau kita tidak mulai kan siapa lagi mau mulai? Gitu. Itulah kenapa saya harus bilang kepentingannya core value-nya ini. Oke Sobat Ngopi, jadi emang kita tuh harus punya pegangan atau nilai tadi ya untuk biar kita ini semangat gitu untuk memulai sesuatu gitu. Oke Bapak, mungkin ini terakhir Bapak bisa kasih motivasi nih untuk masyarakat khususnya juga generasi muda terkait kenapa sih air limbah ini harus mendapat perhatian sama pentingnya kayak air bersih gitu. Satu motivasi enaknya sih, remember the next generation. Itu yang penting. Soalnya kalau kita generasi lanjutnya, kita yang sudah merasain kekurangan di beberapa tempat yang kita pergi, kecintaannya alam, yang mana airnya itu membusuk malah, bukan bau lagi. Apa bedanya dengan kita punya generasi lanjutnya yang akan merasa, saya tidak mau pergi yang sesuatu bau. Kalau yang harum pasti mau didatengin, kalau yang bau pasti dijauhin. Nah, itulah yang saya rasa yang kita harus pastikan generasi dengan generasi, bukannya kita kotorin, tapi kita justru lebih bikin lebih rapih lah, jadi bisa merasakan generasi lanjutnya gitu. Itu yang penting banget. Oke Sobat Ngopi, jadi itu dia obrolan hari ini sangat menarik dan memotivasi kita semua ya sebagai generasi muda. Oke, Pak Antas, mungkin aku di sini menggarisbawahi untuk obrolan kita hari ini bahwa sanitasi itu nggak hanya soal air bersih, tapi juga bagaimana kita mengelola air limbah, inovasi hemat air, seperti tank biofilter, GovTrap, dan juga sistem perpipaan limbah untuk sanitasi di masa depan gitu. Mungkin Sobat Ngopi ini penasaran nih Pak, untuk biar lebih lengkapnya, biar Sobat Ngopi ini tahu nih untuk ngepoin produknya tuh di mana nih? Oh, kita keponya banyak. Oke. Kepo yang pertama, kita lihatnya di website. Nah, website kita tuh www.aqualor.co.id. Nah, kita ada sosmed juga, jadi bisa tahu kita tuh gerakannya lagi kemana. Nah, kegiatannya kita, atau yang kita juga bisa ke distributor kita, ke agen kita, dan juga partner-partner kita online dengan offline. Nah, kayak contoh YC, wah partnernya di situ untuk informasi lainnya, boleh di situ. Jadi kalau mau lebih, kita sebenarnya ada Q&A juga untuk email. Jadi kalau ada mau tahu informasi, kita bisa kasih juga informasi itu. Tapi saya rasa di sosmed itu salah satu platform yang kita lihat di TikTok, Instagram, dan lainnya itu yang bisa mencarikan lah informasi lebihnya gitu.
Oke, jadi itu dia Sobat Ngopi. Nah, kalau misalnya Sobat Ngopi masih penasaran nih, yuk buruin kepoin pokoknya tadi yang udah disebut sama Kak Anton gitu. Oke Sobat Ngopi, jadi obrolan kita hari ini nggak kerasa ya, udah berakhir. Aku mau ucapin terima kasih untuk Sato Bayalixia Jepang karena sudah memfasilitasi podcast kita pada siang hari ini. Nah, jangan lupa untuk terus nonton podcast-podcast menarik di YouTube YSC dan jangan lupa untuk terus follow Instagram YSC. Bye-bye!